satu kuningan. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dan cukup sehat juga. Alhamdulillah, iya. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi dalam coaching. Itu yang mana ya Pak ya? Jadi dalam kesempatan kali ini Bu Titin ya, saya ingin meminta bantuan lah Bu Titin untuk mengobservasi saya dalam kegiatan coaching. Sebetulnya saya ingin meningkatkan ketiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya, yaitu yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua pendengar yang aktif ya, serta yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot ya. Nah, tentu ketiga itu yang ingin saya kembangkan Bu Titin secara umum ya, itu ingin saya kembangkan. Betul ya, kita itu harus mengembangkan semua kompetensi yang ada ya Pak ya. Nah, dalam kesempatan ini bagian mana sih yang ingin Bapak itu yang saya amati itu dari yang ketiganya, atau apakah semua atau bagaimana? Baik, untuk kali ini saya ingin Bu Titin mengamati khususnya ya bagian kompetensi mendengarkan aktif Bu. Ya, karena saya merasa ketika beberapa coaching yang pernah saya lakukan terhadap rekan saya, kadang saya suka kehilangan fokus gitu ketika saya mendengar. Ya, jadi di rekan coach itu berbicara apa, kadang saya suka alih fokus saya, ada hal-hal yang tidak di luar dugaan gitu ya, kadang ada orang lewat, ada suara apa gitu, itu bisa saya merasa itu bisa mengganggu fokus saya, mengganggu konsentrasi saya ketika saya harus mendengarkan secara aktif ya dari permasalahan yang disampaikan oleh coach gitu. Iya betul ya. Manusiawi ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak bagaimana sih penilaian Bapak sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Mengenai penilaian, saya merasa Bu sejauh ini gitu ya, karena sebetulnya saya juga belum terlalu lama juga mengetahui coaching, belum lama juga mengenal coaching, jadi sejauh ini untuk sementara ini saya kalau diintervalkan ya dengan nilai, saya kemungkinan ada di angka 6 lah ya, ada di angka 6 sampai 10 lah gitu. Kalau intervalnya 1 sampai 10 saya di angka 6. Begitu. Iya. Berarti ada di angka 6 ya kalau menurut penilaian Bapak sendiri. Nah, karena ada di angka 6, harapan Bapak ini setelah melakukan coaching ini apa nih? Ada punya harapan tidak? Untuk harapan saya berharap ya Bu, dari kegiatan coaching dan observasi oleh Bu Titin, saya berharap dari penilaian saya tadi saya merasa di angka 6 itu bisa meningkat di angka 9 atau 10 lah. Jadi yang saya rasa di angka 9 atau 10 itu menandakan atau menjadi sebuah indikator bahwa kompetensi itu sepenuhnya saya miliki gitu. Oh ya, berarti kita itu berharap ya semoga observasi yang kita lakukan itu adanya peningkatan dari kompetensi yang ingin Bapak sampaikan. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan observasi ini. Assalamualaikum Pak Muhammad, apa kabarnya hari ini Pak Muhammad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Alhamdulillah kabar saya baik ya. Apa kabarnya juga Pak Wahyu? Gimana sebaliknya? Alhamdulillah Pak Muhammad, luar biasa. Kabar saya hari ini juga baik ya. Senang juga ya, sangat senang bisa bertemu Pak Muhammad di kesempatan kali ini di ruang ini untuk melaksanakan sesi coaching ya Pak Muhammad ya. Apalagi saya dari tadi siang saya sudah tidak sabar ya, ingin mengobrol dengan Bapak ya. Waduh,
Kalau boleh tahu kenapa tidak sabar nih Pak Muhammad nih? Ya, tidak sabar nih, kenapa nih? Jadi begini ya Pak, saya ingin segera menyampaikan harapan yang terpendam dalam proses pembelajaran di semester 1 Pak. Gitu, Pak. Betul, baiklah. Nah, Pak Muhammad, kalau misalnya tadi Pak Muhammad ingin ada rasa terpendam ya, Ya. nah kira-kira harapan terpendam apa nih dalam proses pembelajaran dalam semester 1 ini Pak Muhammad? Jadi begini Pak ya, setelah mengikuti pendidikan calon penggerak ya Pak, saya sangat percaya ya setiap siswa memiliki potensi unik ya, dan dapat tumbuh melalui pendidikan. Jadi saya ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Oke, Pak Muhammad. Jadi ingin menciptakan Pembelajaran yang inklusif ya. ya. Oke, Pak Muhammad. Jadi gini Pak Muhammad. Harapan Pak Muhammad mengenai pembelajaran yang inklusif itu menurut Pak Muhammad seperti apa ya? Ya minimal ya Pak, minimal ya. Lingkungan belajar yang saya harapkan itu pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran melalui berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video untuk mengakomodasi harapan gaya belajar gitu. Keragaman belajar maksudnya. Wah, kalau menurut saya itu lingkungan pembelajaran yang idaman ya Pak. Ya, ya. Ya, idaman, apalagi di era zaman sekarang Pak. Ya, apalagi di CGP. Ya, sebagai CGP itu merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang sangat diharapkan ya, dalam proses pembelajaran di era sekarang. Nah, Pak Muhammad, pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran inklusif itu ya, pembelajaran apa yang paling efektif, untuk mengakomodasi siswa dengan berbagai gaya belajar itu. Jadi saya kepikiran nih, begini ya Pak, saya kepikiran untuk menggabungkan beberapa metode pembelajaran setelah hal-hal yang paling efektif ya, dengan mengintegrasikan elemen visual, auditif, dan kinestetik ya. Kita dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar dan membuat pembelajaran itu lebih inklusif. Lebih inklusif ya, Ya. Muhammad ya. Oke, itu ide yang bagus itu Pak. Pak Muhammad pernah melihat atau mencoba metode pembelajaran yang disajikan melalui berbagai metode pembelajaran tidak Pak? Pernah melihat atau mencoba gitu? Pernah Pak, pernah. Oke, seperti apa itu Pak? Saya pernah mencoba dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak, tentang menulis teks, cerita fantasi. Saat saya menjelaskan langkah-langkah membuat langkah pikiran, saya menggunakan gambar dan model audiovisual ya Pak. Oke. Baik Pak. Nah, berarti Pak Muhammad pernah mencoba nih ya, pernah mencobanya Ya. dari apa yang tadi Pak Muhammad jelaskan. Nah, sekarang setelah Pak Muhammad mencoba itu, melakukan itu gitu. Nah, lalu respons dari anak-anak seperti apa Pak? Jadi ternyata ya Pak, jadi anak-anak itu mereka sangat antusias Pak, sangat antusias dan berebut saat bergiliran mengerjakan soal di depan kelas, begitu Pak. Oke, nah gini Pak Muhammad ya. Nah itu Pak Muhammad sudah tahu solusinya nih Pak Muhammad kalau menurut saya ya, karena Pak Muhammad pernah mencoba menerapkan metode pembelajaran seperti itu. Iya. Oh iya Pak. Jadi Iya. Itu tuh sudah melaksanakan pembelajaran yang inklusif ya Pak. Inklusif, iya, betul. Ya, saya Iya, baru Pak sadar Muhammad. ya betul ya Pak. Iya, Ya. pernah mencoba nih Jadi Pak Muhammad. mencoba tapi tidak tahu Mungkin nama belum ya. tahu, Iya. iya. Belum tahu namanya ya. Sebetulnya itu yang Pak Muhammad pernah lakukan bisa dicoba. Ya. Untuk inklusif itu Pak Muhammad. Ya. Oke, nah jadi bagaimana rencana untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif versi Pak Muhammad ini? Ya. Rencananya Pak Muhammad. Jadi rencananya Pak, saya akan membuat alat peraga untuk menulis teks cerita fantasi
dan mengajak anak-anak untuk membuat bersama di kelas. Kemudian saya pun ingin mengajak kolaborasi dengan Pak Wahyu sendiri ya untuk menciptakan bahan ajar dan alat evaluasi materi berbasis digital ya yang di dalamnya terdapat audiovisual agar anak-anak bisa belajar sesuai gaya belajarnya masing-masing, begitu Pak. Baik. Mantap sekali idenya Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mantap sekali tadi Pak Muhammad sampaikan ingin berkolaborasi ya Pak Muhammad ya. Ya. Insya Allah saya siap untuk berkolaborasi lah dengan Pak Muhammad jika memang Pak Muhammad memerlukan kolaborasi dengan saya gitu. Ya, insya Allah saya siap. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya. Sama-sama, Pak Muhammad. Atas dukungannya ya, terima kasih juga ya. Oke Pak Muhammad, kira-kira Pak Muhammad butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan semuanya itu Pak Muhammad? Sepertinya cukup lama ya Pak, kira-kira 2 minggu lah. Tapi kalau saya kebingungan, boleh kan saya meminta bantuan lagi ke Bapak ya? Tentu boleh Pak Muhammad ya. Insya Allah saya siap membantu. Nanti Pak Muhammad tinggal kabar-kabari saja ya, kabar-kabari saja, kita bisa ngobrol lagi nanti ya. Iya. Kalau Pak Muhammad memang butuh bantuan saya siap untuk berkolaborasi begitu Pak Muhammad. Iya Pak. Ya, terima kasih lagi Pak ya atas bantuannya dan semoga kita bisa menjalankannya ya Pak ya. Oke siap Pak. Bagaimana ya kalau kita bisa memastikan nih Pak Muhammad, bagaimana kita bisa memastikan bahwa cara tersebut itu benar-benar efektif dilakukan oleh Pak Muhammad gitu? Nah, Saya tuh akan pertama ya saya akan menggali ilmu-ilmu tentang pembelajaran yang inklusif ya, mencari referensi dari buku atau bertanya kepada senior-seniornya ya, dan saya akan menerapkan pembelajaran yang inklusif ya di kelas ya dengan seksama ya, dan bila ada yang perlu ditanyakan dengan Pak Wahyu, nanti saya juga akan selalu berkonsultasi ya dengan Pak Wahyu. Oke Pak Muhammad, nah tadi kan sudah merencanakan ya Pak Muhammad ya. Dan tadi mengajak kolaborasi juga, insya Allah saya siap tadi Pak Muhammad. Nah terkait rencana Pak Muhammad tadi yang versi Pak Muhammad itu, nah itu kira-kira kapan nih saya bisa memastikan bahwa itu akan sebagai bentuk follow up saya kepada Pak Muhammad nih? Ya. Apakah minggu depan atau bulan depan atau kapan gitu? Ya, untuk menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan rencana ya kira-kira 2 minggu lah, lebih cepat lebih bagus. Oke, 2 minggu ya Pak Muhammad ya. 2 minggu. Ya insya Allah 2 minggu nanti kita bisa ketemu lagi ya. Siap ya. Memastikan itu ya Pak Muhammad ya. Baiklah, 2 minggu lagi kita ketemu lagi Pak Muhammad. Siap Pak ya. Sesi coaching hari ini. Siap. Cukup sekian mungkin Pak Muhammad. Iya Pak ya. Atau masih ada yang harus dilanjutkan? Cukup Pak. Nanti lain waktu saya bisa menghubungi lagi ke Bapak ya Pak. Oke Pak Muhammad, siap. Ya nanti saya tunggu ya. Siap. Hasilnya Pak Muhammad ya. Ya. Terima kasih ya Pak Muhammad atas waktunya. Mudah-mudahan coaching ini bermanfaat ya Pak Muhammad. Amin. Ya, bermanfaat untuk Pak Muhammad khususnya dan umumnya untuk saya dan rekan-rekan yang lain. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak ya, alhamdulillah tadi Bapak sudah melakukan sesi coaching ya. Betul, dengan Ibu. coach yaitu Bapak Mamat. Pak Mamat. Ya. Iya. Nah, bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa menurut Bapak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, kalau saya menilai sendiri ya Bu, kalau menurut saya tadi dari proses coaching tadi yang dilakukan oleh saya dan Pak Mamat, saya merasa kompetensi itu sudah nampak Bu, ya sudah nampak, tapi tetap saya masih merasa belum sepenuhnya untuk menguasai kompetensi itu, gitu ya. Tapi kan tadi khususnya yang saya garis bawahi mengenai kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu. Nah itu saya rasa tadi sudah ada meningkat karena saya sudah bisa memfokuskan pikiran saya, telinga saya terhadap ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Pak Mamat. Baik, jadi menurut performa Bapak dalam mendengarkan ya,
tadi itu sudah baik ya, yaitu dari Bapak itu menilai karena sudah bisa fokus terhadap apa yang Pak Mamat sampaikan. Ada lagi tidak menurut Bapak penilaiannya yang membuat performa Bapak itu kompetensinya meningkat? Atau hanya itu saja? Saya rasa ada lagi, ada sih, ada. Saya merasa selain tadi ya, selain kompetensi saya bisa fokus mendengarkan ya, saya juga merasa dari fokus itu saya bisa menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot, saya rasa ya. Jadi dalam artian ketika fokus berarti bisa ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan itu nyambung gitu Bu ya, dan bisa mengetahui ya masalah inti yang terdapat dari Pak Mamat gitu ya, dan juga bisa memunculkan solusi itu keluar dari Pak Mamatnya itu gitu ya, dari berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan atau saya pertanyakan ke Pak Mamat gitu. Iya, betul sekali ya. Nah, tadi kan saya sudah mengamati ya Pak. Nah, izinkan saya ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Silakan karena Ibu ya. memang nyambung ya dengan tadi yang Bapak sampaikan ya. Saya itu tadi mengamati saat Bapak coaching dengan Pak Mamat itu sudah melakukan kompetensi dalam sesi mendengarkan dengan baik ya. Itu ditunjukkan dengan Bapak mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan Pak Mamat, Bapak juga fokus ya dengan apa yang disampaikan Pak Mamat. Dan saya juga ini memberikan apresiasi kepada Pak Mamat. Wah, bagus. Nah, seperti itu ya. Kemudian Bapak juga menjadi pendengar yang baik itu membuat rasa nyaman ke Pak Mamatnya, yang saya lihat dari ekspresi gestur Pak Mamatnya. Bapak juga nyaman sih sebenarnya ya, karena kan kita mendengarkan dengan baik. Ya. Nah, menurut Bapak bagaimana pendapat yang saya ini sampaikan terhadap hasil pengamatan tadi? Betul tidak itu? Baik Ada yang Bu, disampaikan? dari penjelasan Ibu ya mengenai observasi coaching saya sangat menerimanya, dan itu memang saya merasa sendiri tadi, saya merasa nyaman ya, saya merasakan bahwa saya nyaman ketika melakukan proses coaching itu, dan saya lihat juga Pak Mamat enjoy juga ya, dan Pak Mamat tadi juga merasa terbantu sekali ketika solusinya ditemukan gitu ya, ketika saya bantu, saya arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan akhirnya Pak Mamat menemukan solusinya, yaitu sangat bagus sekali bagi saya, dan pendapat Bu Titin mengenai proses coaching tadi itu memang sangat sesuai. Iya, betul ya. Nah, tapi namun demikian ya, saya juga melihat tadi dari sesi coaching itu ada hal-hal yang sebenarnya bisa Bapak kembangkan ya. Tadi saat sesi coaching saya amati Bapak itu memberikan pilihan rencana kepada Pak Mamat itu satu, padahal Bapak bisa bertanya lagi kira-kira dengan pertanyaan yang lain, supaya nanti Pak Mamatnya itu ada plan E, maksud saya ada plan A, kemudian ada plan B juga, atau plan C gitu ya. Itu hanya pendapat saya ya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Bapak merasakannya tidak? Ya Bu, saya sangat merasakannya ya. Memang tadi saya tidak memberikan stimulan lagi ya untuk memunculkan pilihan-pilihan yang lainnya. Ya memang itu saya akui itu menjadi kekurangan saya. Mudah-mudahan dari observasi ini ya apa yang Ibu amati, ya, apa yang Ibu temukan itu tentunya jadi masukan untuk saya sebagai bahan evaluasi ketika saya melakukan coaching di lain waktu dengan rekan Ibu yang lain Bu, gitu ya. Itu sangat saya ucapkan terima kasih banyak ya, itu bisa jadi perbaikan saya ke depannya gitu. Iya. Nah, ini ada rencana tindak lanjut ya dari sesi coaching yang tadi dilakukan sama Bapak? Oke, untuk rencana tindak lanjut dari sesi coaching tadi ya, rencana tindak lanjutnya mungkin saya akan, yang pertama saya akan follow up ya, Yang tadi ya, ya yang betul. tadi masalah Pak Mamat ya. Iya. Tentunya itu sebagai rencana tindak lanjut saya akan follow up seefektif apakah solusi yang akan Pak Mamat terapkan. Terus yang kedua berkaitan dengan masukan dari Ibu tadi, saya akan mencoba lebih banyak lagi melihat referensi bagaimana proses coaching yang baik ya, apalagi yang memberikan
pilihan, bukan memberikan pilihan, yang bisa menggiring menentukan pilihan lebih dari satu gitu ya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan bisa memancing lebih dari satu pilihan gitu. Ya karena kan banyak video ya, banyak video tentang coaching dengan alur kita dan memakai rasa itu seperti apa, itu banyak sekali videonya. Tentunya itu menjadi bahan untuk saya berlatih ya, belajar dan terus mengembangkan kompetensi saya. Iya betul ya Pak ya. Jadi tadi rencana tindak lanjutnya sudah Bapak jabarkan ya. Nah dari diskusi ini nih, apa yang terbayangkan sama Bapak untuk meningkatkan lagi performa menjadi pendengar yang baik ya Pak ya. Nah Bapak itu bisa juga dilanjutkan dengan kapan atau dengan siapa, mungkin ada yang bisa membantu di mana gitu. Baik, mungkin untuk meningkatkan kompetensi itu ya, saya kebetulan di sekolah saya ada guru penggerak Bu, ya yang sudah berpengalaman, ada juga Pak Kepala Sekolah, ya yang saya rasa beliau senior ya, dan saya rasa beliau sudah berpengalaman dan sudah sering melakukan supervisi ya kepada guru-guru, dan itu bisa saya jadikan untuk membantu saya lah ya dalam meningkatkan kompetensi saya, dan khususnya kompetensi mendengarkan aktif gitu. Itu bisa saya mungkin waktunya bisa fleksibel Bu, bisa di depan, mungkin cari-cari waktu luang, saya nanti coba untuk ajak minta tolong untuk sharing, berbagi bagaimana menjadi coaching yang baik begitu Bu. Iya. Baik, terima kasih Bapak ya. Rencana tindak lanjutnya sangat baik ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan yang lainnya ya Pak ya. Nah, sebagai penutup nih Pak, menurut Bapak perasaan setelah saya sesi observasi kali ini, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sangat senang Bu, sangat senang Alhamdulillah, sekali. sangat senang. Iya, karena kan tadi sebelum observasi kan saya ada sedikit, katakanlah ada sedikit permasalahan ya, dan dilakukanlah proses coaching untuk menentukan ya, apakah saya ada peningkatan atau tidak, dan ternyata Bu Titin memberikan masukan dari observasi itu, saya sangat senang sekali gitu ya. Ternyata dari pendapat Bu Titin tadi saya sudah ada peningkatan ya, yang lumayan, dan juga ada masukan lagi untuk gambaran ketika saya melakukan coaching berikutnya. Itu Bu Titin dari sangat-sangat senang sekali. Ya, alhamdulillah Bapak merasa senang ya. Baik, mudah-mudahan setelah sesi observasi ini ke depannya Bapak bisa meningkatkan kompetensi, tidak hanya dari mendengarkan aktif, tapi juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak, dan juga kehadiran Bapak. Baik, mungkin untuk hari ini cukup sekian Pak. Baik Ya. Ibu, ya cukup mungkin. Iya. Baiklah, kalau begitu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.